Jumpa lagi di channel Negara Dalam Tanya bersama saya, Budi Utomo. Teman-teman, topik kemarin kita ada membahas mengenai tunjangan perumahan bagi anggota DPR yang sudah berjalan selama 11 bulan sejak Oktober 2024 sampai dengan akhir Agustus 2025 dengan total anggaran 319 miliar dari 580 anggota, di mana masing-masing anggota telah menerima 550 juta. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk kita mendiskusikan lebih dalam mengenai anggaran DPR. Berdasarkan pagu anggaran DPR tahun 2025, total anggaran DPR adalah 6,9 triliun. Barangkali banyak di antara kita, rakyat mayoritas, tidak mengetahui 6,9 triliun itu untuk apa saja. Sebuah angka yang luar biasa besarnya. Dari 6,9 triliun tersebut, anggaran untuk gaji dan tunjangan pimpinan dan seluruh anggota yang diterima tiap bulan selama setahun mendekati 700 miliar. Untuk kegiatan legislasi dianggarkan 237 miliar. Untuk kegiatan pengawasan 286 miliar lebih. Untuk rapat-rapat, kegiatan fraksi dan lain-lain mendekati 400 miliar. Perumahan dianggarkan 348 miliar, tetapi sudah terrealisasi 319 miliar. Dan yang terbesar adalah untuk reses 2 triliun 466 miliar. Sehingga total anggaran yang melekat kepada pimpinan dan anggota DPR jumlahnya 4,3 triliun. Kalau 4,3 triliun itu dibagi kepada seluruh anggota, rata-rata tiap bulan menerima 620 juta lebih. Angka yang sangat besar di saat rakyat masih banyak menghadapi tekanan ekonomi, masih banyak yang miskin, banyak rakyat kita yang kena PHK, belum mendapatkan pekerjaan, mayoritas daya beli yang menurun. Dan kalau dibandingkan dengan tingkat UMR, rata-rata di bawah 4 juta. Sementara wakilnya, pemimpin-pemimpin rakyatnya di DPR 620 juta. Luar biasa. Pada kesempatan ini teman-teman, saya ingin kita bersama-sama mendorong agar pimpinan DPR dan sekjen DPR membuka setransparan mungkin kepada semua rakyat penggunaan anggaran DPR sejak Januari sampai dengan Agustus. Untuk apa saja? Terus terang saya tidak habis pikir, bagaimana mungkin DPR yang memang tugasnya melakukan legislasi dan pengawasan, anggarannya sebesar 237 untuk legislasi. Untuk apa saja? Oh, mereka sudah digaji. Demikian juga pengawasan. Dianggarkan 286 miliar lebih. Itu sudah melekat tugasnya sebagai anggota DPR melakukan pengawasan. Sehingga anggaran sebesar itu untuk apa? Dan yang fantastis adalah reses 2,4 triliun lebih. Oleh karena itu, transparansi kepada publik menjadi penting. Kedaulatan di tangan rakyat, dana yang dikelola oleh uang rakyat, sehingga rakyat punya hak untuk mengetahui. Sekali lagi, saya mendorong teman-teman untuk kita mendesak pimpinan dan DPR dan Sekretaris Jenderal DPR membuka kepada publik secara transparan penggunaan anggaran di DPR selama ini. Yang pertama. Yang kedua, saya mendesak kepada sekjen DPR dan pimpinan DPR untuk melakukan langkah-langkah konkret secara terbuka. Langkah-langkah efisiensi penggunaan anggaran DPR. Pos-pos mana yang bisa dikurangi untuk penggunaan sejak bulan September sampai dengan Desember. Rakyat butuh kejelasan, bukan hanya janji akan memperhatikan masukan, akan
melakukan efisiensi. Konkret, efisiensinya apa saja, berapa jumlahnya. Dan yang ketiga, mendesak kepada pimpinan DPR dan Sekjen DPR bersama Menteri Keuangan Bappenas untuk mengkaji ulang rencana anggaran APBN DPR tahun 2026 yang informasi yang saya terima justru naik menjadi 9 triliun. Menurut saya ini sungguh ugal-ugalan. Ini duit rakyat. Menurut saya seharusnya anggaran 2026 di bawah 6,9. Karena di dalam 6,9 termasuk tunjangan perumahan DPR yang sudah dihapus sejumlah 348 miliar. Sehingga kalau ditambah dengan langkah-langkah efisiensi di berbagai pos anggaran, maka logisnya APBN untuk 2026 cukup maksimal 6 triliun. Bahkan kalau perlu dikurangi. Teman-teman sekalian, kembali saya mendesak, ayo kita sama-sama bersuara. Itu uang kita. Tentu kita tidak rela. Saya pribadi tidak rela kalau uang rakyat dihambur-hamburkan. Sementara rakyat banyak yang menderita. Kita jumpa di topik berikutnya. Negara dalam tanya bersama saya, Budi Utomo. Wassalam.